lobi. Jadi kami izinkan kami untuk bisa bersama Bapak Ibu semua untuk kita saling bergandengan tangan, memuji memuliakan nama Tuhan, menyatakan kerajaan Allah. Haleluya. Karena saya percaya akhir-akhir ini gereja Tuhan tuh harus saling gandengan tangan. Harus sayang-sayangan, bukan jadi saing-saingan. Setuju ya saudara ya? Kita harus sama-sama untuk tubuh Kristus. Karena yang akan dimuridkan itu banyak sekali saudara ya. Itu sebabnya kita perlu kerjasama. So, thank you banget Pastor. Fun fact-nya adalah saudara, jadi ketika kami masih ada di Kamus Space waktu itu, Pastor Supratman udah mau pindah ke Kuningan City waktu itu. Pastor minta surat untuk, waktu itu surat, pokoknya dari GBI itu perlu surat rekomendasi. Nah akhirnya Pastor boleh minta, boleh dong. Wah saya tulis surat rekomendasi karena gereja terdekat toh, saya kirim. Udah nih Pastor, oh siap. Lalu suatu waktu saya yang harus pindah saudara. Saya harus pindah ke sini. Waduh saya minta siapa yang rekomendasi. Saya langsung minta Pastor Supratman untuk bikinin surat rekomendasi. Oh siap. Akhirnya Pastor Supratman bikinin saya surat rekomendasi. Pastor Supratman pindah juga. Sekarang giliran saya memberikan surat rekomendasi lagi saudara. Gitu aja terus saudara ya. Tapi ya bersyukur karena kita ini keluarga loh saudara ya. Kita ini saudara di dalam Kristus. Dan hari ini temanya adalah tentang pemuritan dan penginjilan. Dan ini menarik sekali saudara. Saudara tahu bahwa setiap kita di tempat ini dipanggil Tuhan untuk jalankan amanat agung untuk kerajaannya Tuhan. All of us. Ini bukan hanya tugas gembala saja, tapi tugas setiap kita. Jadi biarlah buat setiap kita apapun bidang pelayanan kita, sekolah minggu kah, multimedia kah, pemusik kah, dan lainnya. Biarlah kita menjadi pemain keyboard yang memuridkan, singer yang memuridkan, worship leader yang memuridkan, pemain drum yang memuridkan, usher yang memuridkan, media yang memuridkan. Yang mau katakan? Amin. Karena itu adalah tugas kita sebagai murid Kristus. Tuhan, tugas utama yang Tuhan Yesus berikan, pergilah, jadikanlah semua bangsa, Matius 28 ya saudara ya. Dan hari ini, oleh sebab itu kita perlu bersatu saudara. Dalam pemuritan ini kita perlu satu hati sepakat. Dan faktanya adalah banyak sekali kalau saudara lihat saat-saat ini di sosial media banyak sekali orang yang semakin kesini semakin speak up tentang gereja. Dan speak upnya makin lama makin frontal dan kayaknya gak sesuai kenyataan karena mungkin dia gak ada di dalam saudara. Tapi yang di dalam pun mungkin terkadang kita juga terkadang seperti kok saya nggak nyambung ya, kok saya nggak ini ya, kok saya nggak cocok ya. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar gimana kesatuan ini bisa membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Yuk kita buka di Efesus 4 yuk. Efesus pasal yang keempat. Kita akan baca banyak nih saudara nih sampai Wahyu nih, nggak apa-apa ya saudara ya. Haleluya. Oke, Efesus pasal yang keempat. Nah ayat yang pertama dulu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat multimedia kita dong. Haleluya. Terima kasih ya bro ya. Kalau nggak ada bro kita nggak bisa baca ini nih. Oke, Efesus 4 ayat 1 sampai 2 dulu deh saudara ya. Oke, sampai 2 dulu. Nah, Efesus ini saudara ada 6 pasal. Jadi kalau kita baca Efesus ini, dia kebagi jadi 2 saudara. 1 sampai 3 dan 4 sampai 6. Nah 1 sampai 3 berbicara tentang living in Christ. Life in Christ. Kehidupan di dalam Kristus. Makanya saudara akan sering baca di dalam Kristus kita begini-begini. Di dalam dia kita gini-gini. Di dalam Kristus kita gini. Itu life in Christ. 1 sampai 3. Hidup di dalam Injil seperti apa sih? Tapi ayat 4 sampai ke 6 ini berbicara tentang life through Christ. Kehidupan melewati Injil, Pak. Enggak enak ya bahasa Indonesianya apa bahasa Indonesia ya. Kehidupan setelah kita mengalami Injil, seperti itulah kira-kira. Nah, Efesus 4 ayat 1 dimulai dengan, kalau saudara baca di Alkitab saudara, itu judulnya Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda. Wah luar biasa saudara ya. Nah kita akan sama-sama lihat bagaimana kita semua dipersatukan di dalam pemuritan, di dalam gereja, hanya untuk satu kerajaan Allah. Itu yang membuat kita bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Yuk. Yang 1 sampai ke 2 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu aku menasehatkan kamu
Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Sampai situ dulu saudara. Menarik sekali, Paulus bilang bahwa aku nasihatin kamu nih. Aku nih dipenjara gara-gara kamu loh. Di situ dia bilangnya. Aku dipenjara gara-gara Tuhan, gara-gara memberitakan Injil. Aku dipenjara. Jadi ini nasihatnya penting banget nih. Kira-kira begitulah ya saudara ya. Dan di situ Paulus bilang, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah apa? Telah apa saudara? Dipanggil. Hidupmu sebagai orang-orang yang dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi coba lihat kiri kanannya. Nah ini orang-orang yang dipanggil sama Tuhan. Dipanggil, bukan memanggil, dipanggil. Dipanggil kayak apa sih? Bro, sini deh bro, sini. Bro yang di multimedia bro, sini bro. Coba iya bro, iya tuh. Saudara lihat reaksinya tuh, tuh dia. Bro sini bro, coba, tos dulu dong bro, tepuk tangan dulu buat bro kita satu ini. Cukup sampai sini aja. Nah saudara lihat bagaimana ketika dia dipanggil, dia ragu. Tapi panggilan itu bisa berjalan atau tidak, itu tergantung dari respon kita. Setuju ya? Nah tadi dia maksudnya, saya bener nih, saya nih, ini. Akhirnya dia, maju juga deh. Dan pada akhirnya dia ada di sini, menerima panggilan itu. Thank you ya bro, siapa namanya bro? Harvey, sedap. Tepuk tangan buat Harvey dong. Yang bukan Malaiholo ya. Keren. Nah, responnya ada dipanggil. Nah, kita harus sadari bahwa saudara dan saya, kita ini dipanggil sama Tuhan. Bukan kita yang memanggil. Itu sebabnya, nanti kita akan baca seterusnya ayat 2 please. Terima kasih. Panggilannya apa sih? Berpadanan dengan panggilan itu. Apa sih panggilannya? Saya pikir panggilannya, panggilan kamu adalah ini, panggilan kamu. Tapi ternyata panggilannya that simple. 1 tambah 1, 2. That simple, hendaklah 11 kali 11. Udahlah ya, gak usah itulah ya, ini aja ya, ini aja ya saudara ya. Dan 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling. Panggilannya kayaknya sepele ya. Panggilannya tuh ini, saudara. Untuk kita rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Kenapa sih? Why? Karena waktu kita menyadari di gereja, di komunitas, di pemuritan, kita tuh yang dipanggil sama Tuhan. Artinya, kemungkinan besar, saudara akan melihat dan bertemu orang-orang yang gak cocok sama saudara. Karena ini bukan saudara yang manggil, sorry banget nih bos. Kecuali kalau saudara yang manggil. Kalau saudara mau nonton film pasti cari orang yang nyambung sama saudara. Kita nonton yuk, gue nyambung sama dia nih. Ayo kita nongkrong yuk, ayo saya connect nih sama dia. Saudara pasti mencari orang-orang yang sefrekuensi. Saudara mencari orang-orang yang bisa balas jokes-jokes saudara, balas candaan-candaan saudara. Orang yang bisa ngobrol lah sama saudara. Kalau itu kita yang manggil. Nah Paulus mau bilang sadari dong. Kalau kita ini semuanya dipanggil sama Tuhan. Dan kita meresponi itu. Makanya sudah pasti saudara akan ketemu mungkin orang-orang yang gak cocok sama saudara. Karena ini bukan saudara yang panggil, tapi siapa? Haleluya. Makanya panggilannya adalah untuk rendah hati, lemah lembut, sabar. Karena kemungkinan banyak yang nyebelin saudara. Darah Yesus. Make sense ya. Make sense toh? Makanya orang kan, gue sebel sama ini, saya sebel sama itu. Aduh di gereja ini begini, di gereja itu. Paulus cuma bilang, kita di satuan jemaat loh. Kita yang dipanggil sama Tuhan. Bukan kamu yang manggil, Tuhan yang manggil, jangan GR. Udah dipanggil juga udah bagus. Istri saya kemarin nonton Blackpink saudara. Blackpink. Ketika Blackpink keluar pastor, semua teriak. Sadis. Padahal Blackpink gak ada tuh, mari kita bangkit berdiri, gak ada. Semua pada berdiri, angkat tangan. Dan apalagi kalau di TikTok itu ya suka ada yang notice. Oh my God, aku di notice sama Jenny. Gitu. Jenny. Gitu deh. Aku di notice sama Jenny. Apalagi kalau Lisa udah. Rasanya tuh happy banget saudara. Bener. Nah saudara bisa bayangkan ketika Tuhan panggil kamu,
Itu kan indah banget Kita yang dipanggil loh. You know? Waktu kita dipanggil, makanya Paulus bilang, yuk hendaklah kamu berpadanan dengan panggilan itu. Panggilannya adalah untuk sabar. Karena gak semua orang pasti akan cocok. Gak semua orang sefrekuensi, tapi ini panggilan untuk kerajaan Tuhan. Bukan tentang kita, tentang Tuhan. Haleluya. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan ayat 3 menarik, ayat 3 bilang begini. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil, ada lagi kata dipanggil di situ. Kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dari Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Nah, ketika saudara lihat di ayat 3 tadi, dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Tugas kita di dalam pemuridan, tugas kita dalam gereja, dalam komunitas, itu bukan untuk menyatukan. Itu tugas Roh Kudus. Tugas kita memelihara kesatuan roh. Tugasnya Roh Kudus menyatukan. Tugas kita memelihara. Makanya kudu sabar. Coba lihat kiri kanannya. Gue udah terlalu sabar sama lo udah berapa bulan ini, berapa tahun ini. Saya cukup sabar dengan kamu ya. Karena ini faktanya kita perlu sabar karena jujur honestly deeply. Kita harus menyadari bahwa modal kita sama, dipanggil sama Tuhan, diampuni sama Tuhan, dikasihi sama Tuhan. Itu yang membuat kita gak merasa paling benar, gak merasa paling hebat, gak merasa paling sakti gak tuh pastor? Gak merasa paling rohani, ya. Karena kita dipanggil sama Tuhan. So kita memelihara kesatuan itu, memang sih banyak kekurangan, kita pun punya kekurangan Tapi lewat kekurangan itu, kita tahu justru itu adalah anugerah Tuhan untuk kita bisa dipanggil dalam kerajaannya, dalam panggilannya. Yang setuju katakan amin. Ketika saudara pengen masuk kantor tertentu, saudara mau masuk kantor apalah, yang terbesar lah, saudara pasti mengirimkan CV itu kan. CV dikirim. Kalau misalnya CV saudara tidak sesuai standar kantor itu, saudara nggak akan diterima sama kantor itu. Semuanya seperti itu, musisi juga, seni, desain grafis, semuanya perlu ada standarnya. Saya pengen jadi musisinya Bruno Mars misalnya, Justin Bieber gitu ya saudara ya. Gak semudah itu Ferguson. Harus ada standarnya nih. Ada levelnya nih, masuk perusahaan Tesla, waduh Tesla gak tuh. Tokopedia apalah, ada standarnya saudara. Kalau gak masuk ya gak dapat. Dan mereka punya standar sangat tinggi loh. Betul ya? Nah yang saya mau tanyakan adalah tinggian standarnya siapa saudara? Standar mereka itu standar dunia, Tesla lah, perusahaan-perusahaan lain lah, Bruno Mars dan lain sebagainya. Tinggian standarnya mereka atau standarnya Tuhan? Saya mau tanya. Tentu standar Tuhan. Betul ya? Pertanyaannya kenapa saudara bisa melayani? Karena itu adalah anugerah. Kalau Tuhan pengen saudara sampai ke standarnya dia, oh sorry banget. Sulit untuk kita melayani Tuhan. Susah, begitu sulit. Gak bisa saudara. Tapi di sini kita tahu bahwa itulah anugerah yang Tuhan kasih. Kita dipanggil untuk ambil bagian dalam kerajaannya. Tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Haleluya. Nih ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itu sebabnya kata Nas, nih ayat 8 ini, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian. Nah saya dengan cepat aja ya saudara ya. Ayat 8 itu tuh berbicara, dia lagi mengutip, Paulus lagi mengutip Mazmur sebetulnya. Mazmur 68. Paulus lagi mengutip itu. Di Mazmur 68 itu kisahnya adalah tentang seorang raja yang turun berperang dan dia menang. Setelah dia menang, dia raja, dia turun berperang dan dia menang. Dan dia mendapatkan pemberian, hadiah, anugerah dari peperangan itu. Paulus lagi mau ngutip itu, Mazmur 68 dan ayat 9 dia bilang, bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun di bagian yang bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Dan memenuhkan segala sesuatu. Bahwa dia mau cerita bahwa ada raja segala raja yang turun ke dunia menghapus dosa manusia.
Yaitu namanya siapa? Yesus. Dan waktu dia disalib, dia memperoleh kemenangan. Kita semua memperoleh kemenangan. Kita semua memperoleh keselamatan. Dia memberitahukan bahwa Yesus itulah anugerah buat kita. Dan bahkan dia terus, ayat ke-11 dan ini yang menarik. Ini sangat berhubungan dengan komunitas dan pemuritan. Jadi waktu raja itu diberikan anugerah, pemberian. Lihat ayat 11 ini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, waktu saudara lihat ini ayat 11 ini, dan ialah yang memberikan. Siapa yang memberikan? Yesus. Tuhan yang memberikan ini nih. Artinya ini sesuatu yang diberikan. It's a gift. Ini adalah anugerah. Jadi ternyata bukan hanya keselamatan aja yang diberikan, tapi ini juga salah satu anugerahnya nih. Menarik nih. Anugerahnya adalah dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini bicara tentang apa sih? Ini bicara tentang gereja Tuhan. Rasul-rasul, nabi-nabi, rasul-rasul yang menulis kitab perjanjian lama. Perjanjian baru, sorry. Nabi-nabi menulis kitab perjanjian lama. Ini bicara tentang firman Tuhan. Dalam gereja ada firman Tuhan di situ. Setuju ya? Ada firman Tuhan, ada pemberita-pemberita Injil, ada gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini orang-orang yang diberikan Tuhan untuk kita diperlengkapi, saudara. Haleluya. Untuk kita belajar pada dasarnya fondasinya adalah firman Tuhan. Gembala. Sesuatu ya jadi gembala ya Pak ya. Gembala yang bisa terus hadir buat jemaatnya. Yesus gembala agung kita ya. Diberikan untuk apa sih pengajar-pengajar? Diberikan untuk apa sih ayat 12? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi gereja diberikan Tuhan sebagai anugerah untuk memperlengkapi saudara dan saya. Ini juga anugerah. Jadi waktu orang menganggap sepele tentang gereja itu sesuatu Halo, karena itu juga anugerah. Ngapain ke gereja? Nggak perlu juga, nggak penting. Orang anugerah kok. Halo, untuk memperlengkapi kita nih. Nanti kita akan lihat ke bawah kenapa sih kita harus diperlengkapi. Nah kita diperlengkapi orang kudus bagi apa? Pekerjaan pelayanan. Pekerjaannya Tuhan nih. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Tuhan siapkan orang-orang yang memperlengkapi kita. Kita diperlengkapi untuk melayani Tuhan. Dan sampai kita semua ayat 13. Mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Menariknya adalah di ayat 13 ini, sampai kita semua, artinya semuanya, gak terkecuali. Termasuk gembala, termasuk semualah di sini. Kita semua diperlengkapi sampai kita mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh, katakan dewasa. Kita didewasakan dalam firman Tuhan. So kalau kita berbicara tentang pemuritan, Paulus membagi sistem ini. 3 ini. 11, 12, 13. 11 bicara tentang kita diperlengkapi oleh hamba-hamba Tuhan. Oleh ibaratnya ini bicara tentang mentoring. Ayat 11. Dan ia memberikan rasul, nabi, pemberita, Injil, gembala, pengajar. Itu tentang dimentori. Dimuridkan, katakan dimuridkan. Dimentori. Sama orang-orang yang dipercaya, yang diberikan sama Tuhan, anugerah. Jadi yang pertama langkahnya dari sistem yang Paulus berikan adalah tentang pementoran, pemuritan. Yang kedua ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini bicara tentang pelayanan. Setelah dimentoring, ikut dalam pelayanan, dilibatkan dalam pelayanan. Baru yang ketiga, ayat 13 yang ketiga, Paulus bilang, sampai kita semua jadi dewasa nih, sama-sama dewasa. Artinya 3 hal ini, pemuritan atau mentoring, habis itu yang kedua adalah pelayanan,
Dan yang ketiga, kedewasaan rohani. Tapi terkadang banyak yang terjadi ini dibalik saudara. Ayat 13 dan 12 dibalik. Kamu jangan pelayanan dulu. Karena kamu belum dewasa rohani. Saudara nangkap maksudnya? Kamu jalannya belum ngesot. Asik jalannya belum ngesot. Shalom. Gitu Tolonglah. Tapi Paulus mengajar bahwa yuk kita setelah waktu kita dimentori, para mentor juga kita melibatkan mereka dalam sebuah pelayanan. Yuk ikut kunjungan kah? Ikut lihat gimana cara nge-WL kah gitu saudara. Gimana caranya mendoakan orang kah. Saya kalau di tempat kami, saya suka jebak anak-anak saya saudara. Anak-anak rohani ya. Jadi kalau temenin pelayanan dong, ayo Wak. Setelah temenin pelayanan dia duduk, bro. Nanti ngomong 5 menit ya, bersaksi. Ngomong apa aja, kak yang bener kak, yang bener dia panik. Panik saudara, panik. Lama-lama mereka tahu, temenin yuk, yang bener nih kalau temenin atau gimana nih kak. Tapi akhirnya mereka dilibatkan, datang, ketemuan sama orang, mendoakan orang di rumah sakit, kita libatkan di dalam pelayanan-pelayanan itu. Suruh main gitar di komsel, padahal belum bisa main gitar saudara. Masih lihat gini. Seperti rusa rindu. Suka gitarnya masih ngaco-ngaco. Tapi dia pakai ini kan bisa dibaca sekarang di Google kan. Tapi saya kasih tahu sama ketua-ketua komselnya, nggak apa-apa terus aja nyanyi, terus aja nyoba biar dia salah-salah. Lama-lama dia pengen belajar sendiri saudara. Yang disuruh berdoa masih, jangan saya kak, jangan saya mulu nih. Diajak kak, jangan saya kak. Akhirnya doa dong. Doa tutup. Tapi pakai teks gak apa-apa kak? Gak apa-apa, pakai teks aja. Wah, dia pakai teks, dia baca Tuhan, terima kasih gitu. Suatu waktu ada satu di rumah saudara, dia juga suruh doa tutup lagi. Kak yang benar, iya dia doa tutup, udah buka teks saudara. Dia baca, entah kenapa Tuhan mengerti, Allah peduli kali ya pastor ya. Tiba-tiba mati lampu saudara. Terus gitu. Tuhan. Tapi kan kita sebagai mentor bukannya gak bisa doa, ya gak gitu saudara. Kita tetap dampingin, gak apa-apa. Salah itu di rumah gak apa-apa saudara. Gitu. Diperlengkapi untuk pelayanan. Baru supaya kita semua sama-sama didewasakan. Mentornya juga didewasakan loh saudara. Ini orang gak bisa-bisa, didewasakan kesabarannya. Kelemah lembutannya. Sama kerendah hatiannya. Kita juga diproses, semua diproses. Karena kita semua dipanggil ya. Waktu saya udah mau habis kayaknya ya. Cepat sekali ya. Padahal mau sampai wahyu ini. Nah, kenapa kita perlu diperlengkapi? Ini bagus banget, ayat 14. Sehingga, ayat 14, next ya, terima kasih ya guys. Tepuk tangan buat mereka dong yang di belakang dong. Cukup. Udah ya, jangan panjang-panjang biar gak sombong. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Lihat ini, pengajaran sekarang serem saudara. Banyak sekali pengajaran-pengajaran yang kayaknya good tapi enggak God. Kayaknya bagus tapi kayaknya enggak. Alkitab bilang bersyukurlah dalam segala hal. Betul ya? Tapi ada orang yang bilang, lu jangan suruh orang bersyukur. Nanti dulu bersyukur tuh. Biar dia memproses dulu perasaannya ininya. Benar sih, tapi apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Firman Tuhan bilang apa? Bersyukurlah dalam segala hal. Ada yang good tapi enggak God. Memaafkan. Kalau orang minta maaf sama kita harus mengampuni itu. Karena kehidupan kekristenan sangat identik dengan pengampunan. Kita diampuni sama Tuhan. Tapi ada juga pengajaran yang bilang, kamu nanti dulu. Orang itu nggak akan tulus minta maaf kalau ada kata kalau di situ. Wah, maaf ya kalau saya ada salah sama kamu, nggak tulus dia. Karena ada kata kalau di situ. Pengajaran-pengajaran itu yang good, tapi nggak God. Nah kadang kita diombang-ambingkan. Firman Tuhan tuh kebenaran sejati loh saudara. Absolut. Tapi terkadang karena kita nggak diperlengkapi, kita diombang-ambingkan sama pengajaran. Makanya anak-anak muda sekarang banyak sekali bertanya tentang boleh atau nggak boleh. Yang sering banyak adalah boleh nggak pacaran beda agama? Sering banget. Kena juga nih. Boleh nggak kak ini, boleh nggak kak itu, boleh nggak kak. Semuanya tentang boleh.
Karena mungkin mereka ingin sedekat apa sih saya bisa dekat sama dosa gitu loh saudara. Tapi nggak nyemplung, tapi sedekat apa sih? Sampai jurangnya ke semana sih gitu. Makanya boleh atau nggak boleh. Padahal ikut Tuhan mah bukan tentang boleh atau nggak boleh saudara. Tapi tentang respon hati kita mengasihi Tuhan. Saya nggak mungkin bilang sama sama istri saya, yang boleh nggak? Tadi kan saya ke ini nih, NLC ya. Dan ada jemaat wanita. Dia minta didoakan di apartemennya. Dia tinggal sendiri. Nah habis itu, ya saya datang ke sana, saya doain dia. Berdua aja, nggak ngapa-ngapain kok. Habis itu kita mau nonton berdua, karena dia lagi sedih, saya ajak dia nonton berdua di Kokas. Nggak ngapa-ngapain kok, bener. Karena dia butuh kakak mentor. Saudara tahu kalau saya mengasihi istri saya, nggak mungkin ada kata itu. Boleh atau nggak boleh? Saya udah pasti, enggak lah. Ngapain? Karena saya mengasihi sekaligus menghormati istri saya. Yang hilang dari saat ini adalah bukan tentang kasih, tapi tentang penghormatan kepada Tuhan. Ini yang seringkali kita menjadi terombang-ambingkan dengan rupa pengajaran. Firman Tuhan sudah jelas. Cuman kadang hari-hari ini banyak orang yang hanya ingin mendengar apa yang dia suka aja. Apa yang dia terima. Dan TikTok mensupport hal itu. Makanya kalau saudara terus ngelihat 1+1, yang keluar selalu 1+1. Bener, serius. Yang penting kacamata mama sudahlah. Yang penting kacamata mama sudahlah. Kalau saudara nonton itu terus, keluarnya itu terus. Bener, bener kan? Ngaku ya kan? Bener kan? Iya, kalau saudara nontonnya mobil, keluarnya mobil terus. Udah begitu, bener deh. Makanya saya mau ajak kita sebagai murid, yuk kita terus tinggal di dalam firman Tuhan. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal, katakan segala hal. Kemana? Ke arah dia. Kristus yang adalah kepala. Aduh, indah ya saudara ya. Kita teguh berpegang kepada kebenaran yang sejati. Di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal. Ke arah dia. Sehingga buat yang single-single, dia baik pastor. Tapi beda server pastor. Tapi saya gak pernah menemukan lelaki yang sebaik dia. Kena juga nih. Aduh. Nanti saya akan menginjili dia. Jadi saya pacari dulu baru nanti dia akan bertobat. Aduh sudahlah jangan sok-sokan lah. Sudah. Injili dulu dia bertobat baru kalau sungguh-sungguh ikut Tuhan baru bolehlah ikut BPN ya Pak ya. Iya. Nah hari ini saya mau ajak saudara untuk mengerti tentang hal ini. Yuk kita ambil bagian di dalam panggilannya Tuhan. Hidup kita berpadanan pada panggilan Tuhan itu. Kita bertumbuh di dalam firman-Nya. Sehingga kita menjadi murid-murid Tuhan yang Tuhan pakai untuk memperluas kerajaannya. Yang mau katakan amin. Apalagi waktu itu saya cuma sendiri di bawah, sekarang berdua kan bisa lebih lagi saudara. Haleluya kan ya. Dua jadi satu kan, menjangkaunya sesuatu ya saudara ya. Haleluya. Aminnya fales nih saudara nih. Iya. Murid yang seperti apa sih? Saya tutup dengan ini ya. Ini kita renungkan ya. Supaya nanti saya diundang lagi sama Pastor Supratman ya. Murid itu kayak gimana sih? Nah waktu saya cari di dalam firman Tuhan, saudara di dalam Alkitab ya. Gak mungkin saya cari semuanya ya. Saya cari di aplikasi. Yang punya iPhone, yang punya Android. Nah kalau saudara masuk ke aplikasi Alkitab, saya pakai aplikasi yang ini. Yang gambarnya Alkitabnya warna hitam saudara. Kalau di iPhone ya. Kalau di Android ya yang gambarnya Alkitab ada salibnya itu kalau nggak salah ya. Nah kalau saudara buka dan saudara search, saya coba search yang bilang kamu adalah murid. Kalau di iPhone carinya kamu adalah murid. Kita lihat. Ketemu saudara? Ketemu nggak? Kalau nggak ketemu saya pulang nih.
Sorry. Kalau di iPhone search-nya adalah murid saja. Kalau di Android search-nya kamu adalah murid. Nah nanti saudara akan lihat ada dari seluruh Alkitab ada 3 ayat yang keluar. Dan ini perkataan Kristus langsung tentang murid. Menarik deh. Yang pertama Yohanes 8 ayat 31. Ini saya tutup dengan ini ya Pastor ya. Saya tutup dengan ini ya. Gimana sih ciri-cirinya ketika kita sudah bisa dibilang murid Kristus? Jadi kalau diundang lagi saya akan bawain ini ya. Terima kasih. Halus ya Pastor ya, halus ya, halus ya. Halus dong, halus ya, halus ya. Yohanes 8 ayat 31 kita baca ya, 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tinggal di dalam firmanku, maka kamu benar-benar muridku. Kalau kita tinggal, bukan hanya dengar, tapi tinggal dalam firman Tuhan, maka kamu adalah muridku. Itu yang satu, ciri-cirinya ketika kita tinggal dalam firman. Kalau udah gak bisa sama beda server, udahlah, gak usah lah. Udahlah. Yang pertama. Yang kedua, ini Tuhan Yesus yang bilang. Yohanes 13 ayat 35. Yohanes 13 ayat 35. Kita baca sama-sama lagi ya. 1, 2, 3. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Katakan amin. Kita tetap di dalam firman Tuhan. Dan kita saling mengasihi. Hidupnya berpadanan dengan panggilan itu. Sabar, lemah lembut, rendah hati. Maka orang akan melihat, wah ini murid Kristus. Yang terakhir, yang ketiga. Yohanes 15 ayat 8. Saya boleh undang kakak? Terima kasih. Yohanes 15 ayat 8 bilang begini. Kita baca sama-sama lagi, 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Katakan amin. Tetap dalam firman. Yang kedua saling mengasihi. Dan yang ketiga terus berbuah. Berbuah banyak. Injil yang kita terima, kasih yang kita terima itu bukan untuk kita sendiri. Tetapi kita bagikan buat orang lain. Supaya mereka merasakan keindahan kasih Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Yang mau jadi murid Kristus katakan. Amin. Tuhan Yesus berkati ya. Mari kita bangkit berdiri.